Sobat Masapot, jumpa lagi bersama kami bertiga di sini. Ada Abang Pendeta Raja dan ada Abang Pendeta Dedi. Kami bertiga hari ini akan membahas untuk Natal tuntunan ya, kalau di PPS ya, tanggal 26 Desember. Dari teks Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Baik Sobat Masapot, sebelum kami mulai berbincang-bincang membahas bahan sermon kita mulai dengan berdoa. Doa dibawakan oleh Abang Pendeta Dedi. Baik, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, terkhusus untuk membahas dalam kitab Mazmur. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini juga menambah iman, pengetahuan kami juga, pengenalan kami akan Engkau. Kami serahkan sermon kami ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, Sobat Masapot, firman Tuhan yang akan kami percakapkan hari ini tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Ya, demikian firman Tuhan. Baik Sobat Masapot, firman Tuhan di Natal yang kedua atau Natal tuntunan, ya kita sudah merayakan Natal di tanggal 25, kemudian besoknya kita juga beribadah untuk merayakan Natal tuntunan atau Natal yang kedua. Nah, terkait dengan perayaan Natal, firman Tuhan diambil dari Mazmur. Kita ini menarik ya, kira-kira dengan nuansa Natal dikaitkan dengan Mazmur, yang kita tahu secara sederhana Mazmur itu kita artikan nyanyian begitu ya, kumpulan nyanyian, himne begitu. Ya, sebelum kita akan mencari kaitannya, nuansa Natal yang bisa kita ambil refleksinya, mungkin lebih baik di awal kita bahas dulu apa kira-kira yang menjadi latar belakang Mazmur 96 ini. Mengapa Mazmur 96 ini langsung berkata, nyanyikanlah. Apakah dalam konteks ini sedang ibadah, sedang ada sebuah perayaan, atau apa yang sedang terjadi pada konteks Mazmur pada saat itu? Mungkin Bang Raja boleh duluan. Oke, baik, terima kasih Pendeta Adrian. Jadi memang menarik kalau hari ini kita mengingat atau merayakan Natal hari kedua ya, yang di kalau bahasa Unun Natal tuntunan katanya begitu. Ngomong-ngomong soal tuntunan ini,
menarik ya. Dulu aku pikir tuntunan itu bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Simalungun. Ternyata bahasa Simalungun. Yang artinya tuntunan itu ya hari berikutnya gitu ya. Hari setelah Natal berarti Dilanjutkan lagi. kembali perayaannya. Nah, kenapa dilanjutkan kembali? Karena ini adalah perayaan yang sangat penuh sukacita. Perayaan yang sangat membuat bahagia dan gembira. Nah, jadi khotbah hari ini juga saya rasa sangat mendukung ke sana ya. Artinya kita hari kedua ini bersukacita, melanjutkan lagi sukacita kita di hari Natal sebelumnya. Nah, jadi seperti itu juga gambaran dari Psalm 96 ini. Mazmur atau Psalm 96 ini merupakan suatu nyanyian syukur, nyanyian yang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dalam rangka mensyukuri berkat Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari Mazmur 96 ini ada ayat paralelnya dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 33. Nah, ternyata di 1 Tawarik itu terjadi peristiwa ketika Raja Daud mengalahkan bangsa Filistin. Lalu kemudian mereka berhasil mendapatkan kembali tabut perjanjian. Ya, kita tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah simbol dari kehadiran Allah, kan seperti itu ya. Jadi ketika tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah mereka, maka mereka memang meyakini bahwa memang hadirlah Allah di tengah mereka. Nah, jadi ketika Daud mengalahkan Filistin, mereka kembali mendapatkan tabut perjanjian itu. Tadinya tabut itu sudah diambil oleh musuh. Direbut kembali ya. Ya, yang tadinya diambil musuh sekarang direbut kembali, sehingga tabut perjanjian itu kemudian dikembalikan ke Yerusalem, dan kemudian mereka bersukacita karena meyakini bahwa Allah kembali ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi karena mereka menikmati berkat Tuhan, kemenangan, menikmati tadinya kehadiran tabut perjanjian, yaitu kehadiran Allah, maka mereka bersukacita. Mereka mengadakan ibadah yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan di ibadah itulah kemudian Raja Daud meminta pemimpin pujian yang bernama Asaf untuk menyanyikan Mazmur ini. Kemudian dinyanyikanlah ini sebagai bentuk nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya, mungkin itu latar belakang sikatnya. Berarti karena mereka gembira, senang, happy karena mereka mendapat berkat, diresponlah dengan bernyanyi gitu ya. Kayak kita lah mungkin kayak dapat gaji, dapat bonus gitu, tiba-tiba kita nyanyi di kamar mandi gitu ya. Senang sih. Mungkin analoginya terlalu sempit ke situ, tapi kira-kira karena adanya berkat Tuhan, maka mereka respon dengan ucapan syukur melalui nyanyian, kira-kira begitu ya. Iya. Kalau menurut Pendeta Dedi sendiri ini kira-kira memang nuansa nyanyian orang Israel ini apa memang karena sebatas kemenangan, tabut perjanjian, atau berkat-berkat apa lagi yang membuat orang Israel ini sampai harus menyebutkan banyak sekali kalimat-kalimat yang memuliakan Tuhan, yang artinya mereka itu dengan kata-kata yang begitu hiperbola, yang melebih-lebihkan ya. Bagaimana mereka mengungkapkan kekaguman mereka begitu kepada Tuhan yang luar biasa. Itu apalagi sebabnya kenapa bisa muncul nyanyian-nyanyian seperti ini selain yang dikatakan oleh Bang Raja tadi. Oke, baik, terima kasih. Saya juga melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Raja. Di sisi lain sebenarnya latar belakangnya itu dalam bahasa Simalungun boleh disebutkan seperti ini, bulak menggulu. Oh iya, Jadi hidup kembali. Kan tadi kan tabut perjanjian nggak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi memang ketika tabut itu dibawa kembali, wah, ini luar biasa sekali sebenarnya rasa syukur mereka. Simbol itu tadi ya. Simbol itu sudah menjadi milik kita. Mengapa? Sebenarnya ada orang menyebutkan Mazmur ini juga masuk kategori daripada menobatkan Tuhan sebagai raja. Jadi menobatkan Tuhan sebagai raja. Maka ketika ini dinyanyikan, kembalilah nyawa mereka. Kira-kira Kan maksudnya melantik ya, melantik, bertobat ya. iya, melantik Allah itu sebagai raja. Di mana memang disinilah mereka rasakan peran serta kehadiran Allah. Bagaimana tabut perjanjian bisa diambil kembali. Jadi memang di sini nanti digambarkan juga bahwa semua yang ada di dunia ini takluk kepada Dia. Berarti tidak ada yang boleh melawan atas segala
Kalau sudah Allah menyatakan kuasanya, maka tak satu pun yang mampu untuk menghambat. Jadi memang sejalan itu Bang. Saya rasa juga tabut perjanjian itu kembali. Iya, iya. Jadi ada nuansa hidup kembali. Mungkin masuk nanti di refleksinya bisa kita Iya, lagi kan. kategorikan lagi. Hidup kembali lagi. Berarti Di mereka itu 26 Desember ini. merasakan kehadiran Allah itu, akhirnya mereka merasa seperti mendapatkan spirit yang baru gitu ya. Karena Allah yang mereka kenal itu yang di atas superpower kali ya. Lebih luar biasa dibanding dengan yang mereka lihat. Karena masih 25 Desember kan Bang. Sampai 26 lagi kan disitulah kita. Inilah momennya. Oh, kalau mau kita kaitkan dengan langsung ke Natal ya. momennya Oke, dia. oke, jangan terburu-buru dulu ya. Kita akan kaitkan nanti ke refleksinya, tapi kita mau lihat dulu dari bagaimana kalimat demi kalimat. Ya, tadi kita sudah bahas tentang latar belakangnya. Tadi sudah dikatakan dengan sangat jelas oleh Pendeta Raja dan Pendeta Dedi. Lalu kita melihat di sini begitu banyak kalimat-kalimat yang mungkin perlu kita tekankan, perlu kita perjelas. Ya mungkin kita tidak ambil semuanya, tapi beberapa poin yang akan saya ambil, misalnya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, itu mau ke arah mana itu maknanya itu? Nyanyian baru apakah seperti kalau ditanya orang kan, mau lagu apa? Lagu lama, lupa. Lagu baru, belum selesai katanya. Bukan seperti itu ya, artinya bukan kita bilang lagu dalam bentuk yang album atau bagaimana mungkin ya. Ini secara teologis nyanyian baru itu maksudnya ke arahnya kemana gitu. Dari siapa dulu? Ini tadi dia dulu. Terima kasih ya. Kita ambil sederhananya begini. Ketika ada sebuah lagu baru, berarti ada pengalaman baru. Ya. Jadi ungkapan rasa syukur itu ketika dinyatakan lagu baru berarti ada kegembiraan yang terus dibaharui dalam diri manusia sehingga terciptalah memang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jadi itulah nyanyian baru itu, bukan berarti ada lagu baru, tapi pengalaman iman itu terus ada dibaharui sampai ke titik kesempurnaan. Jadi itulah nyanyian baru. Dengan kata lain, kita juga harus lebih unggul di dalam menyatakan rasa syukur Bang. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan ini, sebenarnya kalau sudah kita merasakan hadirat Tuhan itu, besok lagi akan kita cari lagi. Akan terus kita tuju ke situ. Itu orang-orang yang mau menyanyikan lagu baru. Biasa itu kan kalau kita mempelajari sesuatu hal, setelah kita mengerti ini, kita kan terus. Nah di situ dia, apa lagi mau kita perlihatkan sebagai ungkapan rasa syukur kita? Rasa syukur lah itu ya arahnya ya. Atau gini Bang, lagu baru itu juga bukan apa lagi jadi dia. Gak gitu-gitu juga, gak gitu terus gitu. Karena kita kan bernyanyi lagunya ini, pujilah. Sudah, minggu depan gitu juga. Minggu depan, tapi apa yang kita rasakan dari situ? Jadi bukan rutinitasnya, tapi memang ada sesuatu yang benar-benar kita rasakan. Oh, substansi dari lagu itu ya, Bukan soal perasaan kita harus terus bertambah, baru terus gitu Bang. Kalau menurut Pendeta Raja, karena dikaitkan apa yang dibilang Pendeta Dedi tadi, ini bukan soal lagu baru yang sudah kemudian jadi. Cipta lagu Bang ini kan? Pencipta lagu. Pernah juga jadi ada di albumnya pakai CD dulu itu Bang. Menyanyilah bagi Tuhan katanya Raja. Jadi nyanyian baru tadi itu ternyata disampaikan kepada Tuhan gitu. Ini kita kalau mau lihat ini sebenarnya arahnya kemana ini? Apakah tadi sudah sangat jelas memang Pendeta Dedi tadi kan kita harus terus diperbaharui. Lalu kaitannya ini menyanyilah bagi Tuhan. Berarti ini kan seperti kayak seruan ya atau mengarahkan begitu ya? Himbauan atau bukan himbauan kali ya? Mungkin ini kayak ajakan kali atau bagaimana? Iya, baik. Nah, benar sekali Bang Pendeta Andrian. Ya, jadi kalau Mazmur 96 ini memang mengajak ya kalau dari teksnya ini berarti mengajak bangsanya itu bersyukur kepada Tuhan, bersyukuri tadi ada sukacita dan kemenangan. Ya kalau kita refleksikan sekarang ya memang kita diajak juga untuk bersukacita dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyanyikan tadi lagu baru. Ya jadi kalau tadi kita lihat dari sisi barunya ya disampaikan tadi Bang Pendeta David, saya melihat dari segi bernyanyilah ini ya. Karena di teks kita ini ada 3 kali disebutkan bernyanyilah. Nah jadi kalau dikatakan yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang kedua, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi.
Yang ketiga, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Nah, jadi ada 3 kali dia serukan itu, menyanyilah, nyanyikanlah. Ya, artinya di sini memang dia mengajak, mengarahkan setiap orang-orang percaya, orang beriman untuk bisa memberikan pujian kepada Tuhan, untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita kaitkan khotbah yang tanggal 26 Desember ini dengan khotbah kemarin, Natal 25 Desember, yang dikatakan segala bangsa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, jadi ini diteruskan lagi sampai ke hari keduanya. Ditekankan lagi hari keduanya ini. Memang kita memuji Tuhan dan Tuhan itu adalah Raja itu tadi yang kita nobatkan tadi. Nah, jadi sampai 3 kali dikatakan berarti ini penting, berarti sangat penting. karena sampai 3 kali itu kalau ada 3 kali seperti lagu itu kan, jangan sampai 3 kali itu kan. Masuk juga ya. Oke. Kita lihat dulu yang lain dari ayat-ayat yang berikutnya. Saya lihat di sini beberapa kali disebutkan perbuatan Allah dahsyat, Allah besar, Allah itu lebih daripada Allah bangsa-bangsa, Allah yang lain itu hampa. Kalau Tuhan itu luar biasa. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Kenapa harus dikaitkan sampai kepada Allah, maksudnya berhala di situ? Lalu dikaitkan juga dengan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Apakah ada pada saat itu kaitannya tadi itu, tabut perjanjian itu tadi, terus ada semacam penegasan bahwa Tuhan itu berdaulat, berperang juga bagi orang Israel, atau sebenarnya ini sebuah kesaksian iman atau bagaimana ini? Pendeta Dedi coba. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama memang ini adalah panggilan sebenarnya. Panggilan bagi kita tadi kan soal nyanyian. Kita yang mau bernyanyi menceritakan segala kemuliaan Allah di tengah bangsa-bangsa. Maka dari yang disampaikan pendeta Dian tadi, itulah sebenarnya alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Jadi itu adalah alasan dia menceritakan semua apa yang sudah Tuhan perbuat. Dan dia bahkan memperbandingkan memperbandingkan bahwa yang lain tidak ada apa-apanya. Maka itulah dasar kita untuk memuji Tuhan. Nah, untuk saat ini juga kita harus punya dasar yang kuat mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, ini yang nanti akan membuat kita sampai ke titik bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Walaupun lagunya itu, tapi kita menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Karena alamatnya tadi sudah pendeta Dian sebutkan ya, adalah kepada Tuhan. Jadi saya melihat di situ sebenarnya. Inilah alasan-alasan mengapa kita harus memuji Tuhan atas segala. Banyak sekali sebenarnya yang disudutkan dengan Tuhan Maha Besar, Ia lebih dahsyat, semua sudah disampaikan. Itu yang bisa saya lihat dari ayat. Semua orang dipanggil untuk menyanyikan dengan sungguh-sungguh, karena memang itulah kenyataannya bahwa Tuhan itu Maha Besar, dahsyat begitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini di ayat yang berikutnya ya, saya langsung lompat saja ya, karena tadi kan kalau kita dari ayat 1 sampai ayat 3 bagaimana kita diajak untuk menyanyi, menceritakan, lalu dijelaskan di ayat ke-4, 5, 6 bahwa Allah itu eksistensinya bagaimana begitu kan. Lalu kemudian ada panggilan kepada umat, panggilan kepada orang-orang supaya bernyanyi begitu kan. Nah, di sini ada disebutkan bahwa Tuhan itu datang untuk menghakimi bumi. Apa kaitannya bernyanyi ini, nyanyian ini dengan sebuah pernyataan bahwa ketika Tuhan ada di pihak Israel ya pada saat itu ya, artinya ketika Tuhan adalah Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menyuruh orang Israel untuk menyembah Dia, datang dengan kekudusan. Karena ada statement ketika Dia datang, Dia akan menghakimi bumi. Gitu. Bagaimana kita coba melihat ini dari ajakan untuk bernyanyi lalu kepada statement soal penghakiman begitu. Kira-kira Pendeta Raja, apa yang bisa kita lihat dari sini di ayat 13? Kenapa tiba-tiba mungkin kalau kita perhatikan di klimaksnya ayat ini langsung nyanyi-nyanyi tadi kan, semangat, senang gitu kan. Tapi di ayat 13 ini kayak agak sedikit ngeri gitu kan. Tiba-tiba kayak kita diperhadapkan ini Allah akan datang untuk menghakimi. Kira-kira apa yang mau dikatakan ayat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kembali kepada teologinya dari Mazmur ini, dan ini juga konteksnya tadi adalah Raja Daud ya, Mazmur Daud. Dia menggambarkan kehidupan memang di waktu itu, kehidupan bangsa itu memang menghadapi perang ya, perang menghadapi berbagai
musuh dari negara-negara lain. Dan ketika mereka berperang itu memang mereka selalu dalam dilema ya, mereka mengandalkan siapa. Ya, itu kalau kita lihat dari perjanjian lama. Mereka mau mengandalkan siapa? Kan itu dia masalahnya. Jadi ada kadang-kadang mereka mau mengandalkan bangsa lain yang lebih kuat, mengandalkan bangsa tetangga yang mungkin lebih banyak pasukannya, lebih banyak senjatanya. Nah, tetapi Daud di sini mengatakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia ini karena tidak adil, masa-masa tidak adil gitu. Bahkan juga antara mereka di satu internal mereka juga itu juga ada perbuatan tidak adil juga. Jadi sehingga di sini memang mengatakan selalu bahwa akan datang keadilan yang dibawa oleh seseorang ya. Ya, jadi kalau kita refleksikan kepada perjanjian baru, ya ini sudah merujuk kepada Mesias, Juru Selamat. Nah, itu letak kaitannya dengan Natal ini. Jadi perayaan Natal itu ternyata kehadiran Mesias, Juru Selamat itu membawa keadilan. Iya, dapat kita poinnya ya. Artinya meskipun ini konteks perjanjian lama soal Israel, tapi ketika kita mengeksplor ayat ini di konteks Natal, tentu kita harus mengaitkan dengan konteks kelahiran Yesus, Mesias itu sendiri. Nah, bagaimana pendeta Dedi melihat ini di ayat 13 tadi, kedatangan Tuhan itu untuk menghakimi, apa kira-kira yang bisa kita tambahkan untuk ayat ini? Nah, kalau aku berpikir seperti ini, Justin, jangan-jangan orang sekarang nggak ada lagi memikirkan tentang kedatangannya. Jadi terpikir saat ketika momen Natal ini kita diingatkan kembali. Tapi yang mau diangkat sebenarnya dalam konteks Mazmur ini adalah di mana bangsa Israel supaya terus mengingat hukum Allah itu yang kekal, setia dan adil bijaksana. Jadi ketika itu dikumandangkan sekarang, kan ada juga janjinya aku akan datang kedua kali. Nah sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri? Apakah itu sebuah ancamannya ini bagi kita? Itu saya lihat, Pak. Apakah ancaman bagi kita ketika aku akan menghakimi dengan adil? Ancaman nggak bagi kita? Bagi orang yang sudah memegang teguh hukum Allah itu tentu bukan ancaman lagi, tapi justru adalah sebagai suatu kebahagiaan bagi kita. Makanya kembali soal bermazmur, maka dia aja terus kita bermazmur untuk sesuatu hal yang belum terjadi pun kita harus mazmur sekarang. Yang akan datang itu nih. Sekarang harus kita nyanyikan. Begitu saya melihat teks ini, Bang. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Jadi dalam konteks Natal kedua ini, kita pun harus menghayati kedatangannya juga. Iya. Bukan hanya terjebak dengan hiruk pikuk kemegahan kelahirannya, tapi juga kita diingatkan bahwa dengan keadilannya dia akan datang nanti untuk mengadili kita begitu dalam kedatangan. Dengan adil. Adil ini kan? Ya, saya pikir karena ini nuansa Natal, baiknya kita lebih banyak explore untuk melihat refleksi-refleksi yang mendalam. Misalnya kalau tadi kan kita disuruh bernyanyi untuk Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Kira-kira menurut narasumber, ya ini kita coba refleksikan saja. Mengapa kita harus menceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan? Apa alasan? Kenapa? Supaya jemaat-jemaat kita ini semakin teredukasi, mungkin sudah teredukasi, tapi semakin teredukasi, semakin diingatkan bahwa ini penting begitu kan. Sampai 3 kali tadi disuruh menyanyi begitu kan. Dan untuk konteks zaman sekarang ini, kita disuruh untuk menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, bersyukur gitu. Kira-kira alasan apa yang konkret, alasan apa yang bisa kita coba eksplorasi gitu. Mengapa kita harus menceritakan perbuatan Tuhan itu dalam konteks kehidupan kita sekarang ini? Coba Pendeta Raja. Apa alasan? Jadi kalau Meja hijau. seperti saya namanya apa ya? Dosen penguji ya. Hidup kali ya tadi ya. Enggak itu maksudnya ini. Wah, oke silakan. Silakan Mas. Ada jiwa dosen ya. Amin. Dosen. Menarik sekali ya memang untuk refleksi di Natal hari kedua ini ya, Natal tuntunan ini. Kita memang diajak untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa seperti itu ya? Iya, karena yang terutama dan paling utama dan
ini saja yang mau saya ungkapkan. Memang kita bersukacita memuji Tuhan karena keselamatan yang dianugerahkan Tuhan sama kita. Itu yang paling Itu yang paling tidak bisa ternilai dengan substansial ya. Ya, dan itu sangat substansial. Jadi keselamatan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita beli. Ya betul. Ya, dengan apapun tidak bisa. Itulah sukacita terbesar kita ya. Jadi ketika kita bisa bersukacita, itu adalah ketika kita bisa selamat, itu adalah sukacita yang paling luar biasa, paling besar. Kenapa? Karena ya zaman sekarang ini kita semua ya, saya yakin percaya semuanya itu berjuang untuk berbuat baik, semuanya berjuang untuk berbuat benar, semuanya berjuang untuk sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, tetapi sebagai manusia juga ada yang namanya kerentanan kan, seperti itu kan. Jadi kalau di sini bisa kita bicarakan soal kesempurnaan versus kerentanan kan gitu ya. Nah, kita ini memuji Tuhan, kenapa? Karena Tuhan yang memang sempurna. Dia yang memang baik, dia rendah hati, dia mau turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, manusia yang penuh dengan kerentanan itu tadi. Jadi ya apa artinya kerentanan ya? Artinya kita memang punya Rapuh lah kita ya. kerapuhan, iya, kelemahan dari segala sisi, baik fisik maupun emosi maupun mental dan sebagainya. Nah, jadi sekuat apapun kita untuk berbuat yang benar, ya ternyata tetap juga ada yang sisi lain yang kurang yang mungkin kita tidak sadar atau mungkin kita sadari seperti itu. Jadi dalam hal inilah peran Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Ya, jadi memang kembali kepada Yohanes 3:16 itu ya. Karena begitu besar kasih Allah. Iya. Jadi dia datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan Tuhan, maka tidak seperti si Daud tadi aja ya, bukan hanya kemenangan melawan musuh, kemenangan melawan Filistin, tapi kita memang betul-betul dimenangkan dari dosa karena kuasa Kristus itu. Nah, jadi Natal ini membuat kita bersukacita karena Tuhan memberikan kita keselamatan. Iya, terima kasih. Ya, jadi kalau dari Pendeta Raja tadi, alasan terbesar kita terutama adalah karena hidup nyuhur itu kan, kasih karunia Tuhan itu, yaitu keselamatan itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita ternyata untuk tidak bernyanyi bagi Dia. Nah, kalau Pendeta Dedi sendiri, di luar dari keselamatan, atau boleh nanti menambahkan juga, apa yang membuat kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Kira-kira apa alasannya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya sepakat tadi ya. Ya, yang kedua yang mau saya tambahkan juga, karena dalam menyanyikan itu ada misi di situ, saudara. Oh, ada misi. Ada misi. Artinya ketika kita menyanyikan sebuah lagu pujian menceritakan tentang Tuhan, berarti kita menyampaikan Tuhan kepada orang lain. Dunia ini. Makanya sangat dipentingkan sekali di dalam perayaan ibadah, dalam ibadah itu nyanyian itu harus dinyanyikan dengan benar, dengan roh dan kebenaran. Ada jadi nyanyikan dengan roh dan kebenaran. Berarti bukan soal bagaimana lagu itu, tapi hidup kita ini, iman kita yang bernyanyi. Iman kita itu yang bernyanyi. Mungkin yang kedua juga, Bang, kita ingat juga ketika kita menceritakannya, itulah sebenarnya buah kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi secara otomatis itu, kalau orang yang sudah menerima keselamatan itu, pasti nalurinya adalah memuji. Jadi kalau tadi disebutkan sebagai buah. Jadi kadang kita kan menganggap nyanyian itu sebagai respon, Bang. Kalau saya melihat nyanyian itu bukan hanya respon sebenarnya. Bukan hanya respon, oke. Tapi memang sudah ada dalam diri kita orang yang diselamatkan itu. Artinya sudah ada. Jadi ya apanya pasti memuji Dia, bersyukur Dia. Ini tuh yang saya mau. Ya, jadi Sobat Masabot, ada 2 poin utama tadi. Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama tentu karena keselamatan. Lalu yang kedua, itu tadi kata Pendeta Raja. Lalu yang kedua, karena di dalam bernyanyi kita bermisi ya. Bermisi, menceritakan Tuhan, bersaksi begitu. Jadi untuk Sobat-Sobat Masabot, ini harus dicamkan ya. Di samping itu juga banyak alasan-alasan lain. Nah, Sobat Masabot bisa menemukan itu di kehidupannya masing-masing. Temukan alasan mengapa engkau menceritakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Kalau itu ditulis di kolom chat. Oh, boleh di dalam kolom komen juga yang bersedia menulis alasan untuk bernyanyi bagi Tuhan, boleh. Untuk memperluas wawasan kita. Dia hanya memperlihatkan suara kan. Jangan hanya. Nah, ini yang mau kita bahas. Pertanyaan yang kedua. Nah, kalau memang itu Sempat lupa tadi. seperti itulah tadi alasan kita. Nah, tentu bagaimana kita menceritakan itu, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menyanyi itu,
tentu tidak hanya dalam bentuk nyanyian kan. Artinya kalaupun dalam konteks kita disuruh menyanyi, tapi kan tidak harus soal menyanyinya saja, itu salah satunya begitu menurut saya. Maka bentuk-bentuk apa lagi yang bisa kita tampilkan sebagai misi tadi, sebagai ungkapan syukur tadi, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Lewat apa saja bisa kita sampaikan itu. Karena topik minggu kita, Tuhan itu adalah Raja. Nah, bagaimana kita mau menyatakan itu ke seluruh dunia, Tuhan itu Raja, kan banyak ini cara-caranya. Nah, menurut Pendeta Dedi, cara-cara bagaimana dalam konteks kekinian, ya, Natal 2023, yang bisa kita sampaikan kepada seluruh orang Kristen yang percaya. Begini loh teman-teman, kita coba share gitu kan, cara kita memuliakan Tuhan itu seperti ini, selain tadi bernyanyi. Mungkin dari pendeta Raja dulu. Masih Iya, berpikir dulu, agak susah ini. soalnya mau dicari dulu rumusnya kira-kira bagaimana cara. Enggak, saya juga mau melihat. Kan dia bagian apa? Musik, Liturgi juga dari ya, itu liturgika, kita. ya. Jadi bagaimana makanya itu nanti Diramu saya dulu ya. dari segi awamnya nanti masuk sedikit dan dari teologinya masuk sedikit. Oke, Pendeta Raja dulu. Dari sisi musik, nyanyian, atau liturgi, atau mungkin kita umum juga boleh. Kita mau share sebanyak-banyaknya sama Sobat Masaput. Beginilah kira-kira. Kalau konteks Israel tadi mereka bersorak-sorai, menyambut tabut perjanjian itu. Nah, kalau kita sekarang bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita itu? Silahkan. Oke, iya. Jadi memang yang pertama dari sisi teologisnya lah ya. Teologisnya kenapa kita memuji Tuhan, tentu itu berkaitan dengan bagaimana kita how to-nya ya kan, Ya, how how to to. kita memuji Tuhan. Jadi pertama memang kita merasakan bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan, itu yang pertama. Ya, ketika kita mengakui Tuhan itu adalah Raja, berarti kita mengakui Tuhan itu adalah pemimpin kita. Dia yang memimpin, mengatur segala hidup kita. Nah, ini sangat apa ya? Dibandingkan dengan kebanyakan kita manusia itu maunya bisa mengandalkan diri sendiri, kan begitu. Jadi kalau secara kejiwaannya kan psikologisnya bahwa manusia itu ingin sekali mandiri, bisa mengendalikan, menguasai diri sendiri, mengatur saya mau apa, rencana apa, itu tergantung kepada saya kan seperti itu. Tiap-tiap orang pada umumnya seperti itu. Nah, tetapi ternyata kita diperhadapkan kepada kelemahan kita tadi, kerentanan kita, maka kita mengakui Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi ternyata kita bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita memuji Tuhan memang mau menunjukkan bahwa kita itu memuji Tuhan dengan hati yang menyembah. Ya, jadi kalau dalam ayat yang ke-7 sampai ke-9 di sini digambarkan bahwa kita memuliakan Tuhan dan hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan itu, kekuatan itu, dan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, gemetarlah di hadapannya. Nah, jadi memang kita itu memuji Tuhan dengan tadi betul-betul sungguh-sungguh. Ya, sampai dikatakan di Alkitab gemetarlah, artinya Gemetar. memang Nggak boleh main-main hati ya. jiwa, ya boleh main serius. Sungguh-sungguh. Iya, Oke. jadi dalam ibadah kita ya juga Ingat ya Sobat diingatkan. Masaput, kalau bernyanyi jangan Iya, ketawa-ketawa. harus sungguh-sungguh. Nyanyi di gereja harus sungguh-sungguh. Iya, dan Itu kata Pendeta Raja. sepenuh hati. Ya, sepenuh hati ya. Ya, ada. Jadi Oke, kita lanjut Bang. menyanyikannya dengan totalitas lah. Totalitas. Gitu. Ya. Nah, lalu kita kaitkan juga mungkin Minggu Pemuda ya. Iya, biasanya kalau kita di GKPS itu 26 itu ulang tahun pemuda. Iya, 26 Desember berarti ulang tahun seksi nama Poso, seksi nama Poso GKPS. Pemuda-pemuda GKPS itu kan ternyata jiwa-jiwa yang apa ya, bergelora ini ya. Orang-orang yang kreatif. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, inovatif dan lain sebagainya, kreatif gitu ya. Nah, jadi disinilah kita merayakan Natal dengan sukacita. Jadi kepada nama Poso muda-mudi, marilah kita bersukacita, memuji Tuhan, ingatkan dengan sepenuh hati tadi. Ya, dengan gemetar gitu ya, supaya setiap orang bisa memuji Tuhan. Nah, jadi nyanyiannya ini sangat penting ya. Artinya nyanyikanlah nyanyian baru, bukan mesti lagu baru tadi ya. Iya. Tapi bagaimana tadi hati kita diperbaharui dengan semangat baru menyanyikannya. Jadi ada banyak sebetulnya lagu-lagu kita, baik dari Doding Haleluya, baik dari Kidung Jemaat atau PKJ, NKB dan lain sebagainya. Itu semuanya itu lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan dengan semangat baru. Ya, jadi saya
salut juga dengan generasi muda ya yang membuat cover lagu rohani. Kreatif ya. Iya, lagu-lagu kreatif ya. Dan juga sekarang dari nyanyian kita juga sudah disebut ada yang baru namanya Kidung Keesaan. Kidung Keesaan. Ya, itu sudah 4 tahun ya. 4 tahun ya. Ya, jadi Perlu sosialisasi. sosialisasi juga ya. Jadi Kidung Keesaan itu adalah gabungan dari Kidung Jemaat, PKJ, juga lagu-lagu yang baru diciptakan, lagu-lagu yang lokal juga banyak digabung di Kidung Keesaan ini. Jadi ini menggambarkan bentuk iman kita juga ya, bagaimana iman di Indonesia ini berkembang juga gitu. Dengan lagu-lagu yang baru, betul-betul baru, dan juga ada lagu yang lama tapi dengan semangat baru dinyanyikannya. Iya, terima kasih. Iya, Sobat Mas Sapot tadi sudah banyak mendengar ya, sungguh-sungguh kalau kata Pendeta Raja tadi, lalu dengan kreativitas, lalu juga tadi dengan menyanyikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah, itu cara-caranya ya. Kalau dari Pendeta Dedi kayaknya udah banyak ini ditulis tadi nih ya. Ya, Kita udah dengar dulu dari Pendeta Raja. saya menambahkan yang ini tidak sama. Oke, bersama ya. Yang pertama, karena kan topik kita ini adalah Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, betul. Berarti kalau Tuhan adalah Raja, apa yang mau kita nyanyikan sekarang? Yang kita nyanyikan adalah pasti kemenangan. Jadi maksudku supaya kita tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita ini. Oh, Jadi di situ dia, Bang. Kalau memang Tuhan adalah Raja, kita bahagia di dalamnya, nggak ada lagi ketakutan sebenarnya bagi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam mungkin boleh ke refleksinya langsung, Bang ya. boleh, boleh. Menyanyikan yang tadi itu ya. Ada sudah masuk refleks kita, Bang. Jadi dalam menyanyikan itu juga mungkin lagu kita ada orang menyebutkan, ini udah minggu kemarin lagunya ini juga, minggu kemarin lagunya itu juga. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu saat menyanyikan itu? Jadi bisa aja lagunya itu terus, tapi bagaimana perasaan? Perasaan itu Iya. tetap tidak sama. betul. Tidak sama. Lagunya sama. Lagunya Ya, sama, tapi Oke. tapi di situ adalah lagu itu adalah keterikatan kita sebenarnya dengan Tuhan. Mungkin kita memiliki lagu-lagu favorit. Aku selalu menyanyikan ini, hati saya merasa teduh. Dulu ya. Nah, sekarang lagu apa yang membuat hati kita teduh? Ada lagu zaman now mungkin sekarang ya, lagu TikTok. Kalau dengar lagu TikTok langsung jok sedikit aja dipasang ini Margorak ya. Margorak langsung. Nah, sekarang bagaimana dengan lagu-lagu rohani sekarang ketika dibentangkan, ketika buka di apa mungkin Bang di rumah, Di rumah ya. dilewatkankah atau memang didengarkan dulu atau Diresapi gak liriknya gitu ya. perjalanan buka radio mungkin atau buka Ganti. di handphone lewat. Gimana kita sekarang mau menceritakan padahal itu aja kita nggak cinta. Oke. Kecintaan terhadap nyanyian Kecintaan itu. kita. Dan terakhir, Terakhir ada lagi. Oke. kalau ada nomor satu jangan mau nomor dua. Oh, apa artinya itu? Artinya kalau sudah ada raja satu-satunya sebagai pemenang yang mengalahkan segalanya, apa kita Menduakan Tuhan. pilih lagi Yang lain. yang lebih di bawahnya? Kalau ada yang lebih, Setia gitu. Setia pada Tuhan. setia pada. Nah, Sobat Mas Sapot, kami sudah mencoba tadi menggambarkan ya, to describe how to sing to Lord ya, bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru tadi lewat kehidupan aktivitas hari-hari kita. Nah, saya mau menutup sermon ini dengan memberikan challenge kepada narasumber ya. Pas bicaranya. Ya, ini challenge-nya nggak terlalu sulit ini ya, karena ini nuansa Natal, ya kan? Ini nuansa Natal. Bukan challenge ke pemirsa. Bukan, ini challenge narasumber. Nanti Sobat Mas Sapot juga boleh tulis di kolom komen ya. Challenge-nya begini, coba sebutkan satu kalimat sederhana bila terlintas dalam pikiran kita adalah Natal. Satu kalimat sederhana saja. Jadi nanti kalau saya bilang Pendeta Raja sesuatu tentang Natal, langsung dijawab. Nanti Pendeta Dedi sesuatu tentang Natal, langsung dijawab satu kalimat, baru nanti kita tutup begitu ya. Oke, sudah kira-kira sudah bisa challenge-nya? Oke. Sepersekian detik langsung bisa ya? Oh bisa dong, karena pasti sudah banyak membayangkan soal Natal ya. Nah sekarang Pendeta Raja dulu. Sesuatu tentang Natal, satu kalimat pendek. Natal berarti kita bersuka cita dalam Tuhan. Oke, sekarang Pendeta Dedi. Sesuatu tentang Natal, satu kalimat pendek. Damai dalam hidup. Damai dalam hidupku. Iya, tepuk tangan yang meriah. Nah, saya juga memberikan PR untuk Sobat Mas Sapot. Silakan tulis di Dosen. di komen. Di kolom komen atau mungkin diambil dalam hatinya masing-masing. Coba sebutkan satu kalimat sederhana
jika engkau merayakan Natal, supaya itu tadi menjadi tanda bagi kita bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, demikianlah sermon untuk tanggal 26 Desember. Terima kasih untuk narasumber yang ganteng, baik hatinya. Terima kasih kemudian juga ya. Atau boleh diperpanjang lagi, kami kerjaan yang nanya. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, karena ini adalah Oke. hak kekuasaan saya sekarang. Oke. Oke, kita tutup dalam doa. Oke, Silakan, baik. Pendeta Raja. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mau menjadi Raja bagi kami, Engkau memimpin kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau menguasai hati pikiran kami semuanya. Bersama dengan Sobat Masapot, kami bisa bersuka cita, bersyukur kepadamu Tuhan, merasakan kasih Tuhan, keselamatan darimu Tuhan. Juga kami merasakan penyertaan-Mu kepada kami di Natal hari kedua ini. Biarlah Engkau Tuhan selalu menyertai kami, dan kami juga rindu selalu memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Selamat Natal.